Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manajemen kontemporer. Sebelumnya, manajemen kontemporer adalah manajemen yang ada pada masa sekarang sesuai dengan artinya kontemporer yaitu sekarang, yaitu manajemen yang ada pada masa sekarang. Kami membagi 6 tipe model manajemen kontemporer. Model tipe yang pertama, model tipe Z. Seperti yang dikemukakan oleh William Auchi pada tahun 1981, adalah suatu usaha yang mengintegrasi praktek bisnis umum di Amerika Serikat dan Jepang ke dalam sebuah jaringan middle ground tunggal. Yang kedua, kami membagi gerakan yang bernama gerakan ekselensi. Teori manajemen yang populer lainnya adalah yang disebut sebagai gerakan ekselensi. Teori ini dikemukakan oleh Thomas J. Peters dan Robert H. Waterman Jr. Pendekatan ini mengusulkan bahwa perusahaan-perusahaan tertentu yang excellent atau mereka yang memiliki kesuksesan dengan sejarah jangka panjang. Yang ketiga, total quality management. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam rangka menghadapi persaingan yang sangat ketat pada era global ini itu adalah dengan memperhatikan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Hanya produk dan jasa yang berkualitas yang dapat bersaing pada masa sekarang. Jadi enggak serta-merta harga murah dicari. Sekarang kualitas juga diperlukan untuk manajemen kontemporer. Yang keempat yaitu proses rekayasa ulang bisnis. Proses rekayasa ulang bisnis atau business process engineering merupakan proses rancangan ulang secara radikal serta memikirkan kembali proses bisnis secara fundamental untuk mencapai perbaikan secara dramatis dalam ukuran untuk kerja kontemporer seperti biaya, kualitas, servis, dan kecepatan. Proses rekayasa ulang pada dasarnya adalah proses inovasi yang pelaksananya ditujukan untuk menghilangkan pekerjaan yang tidak diperlukan dan menjadikan setiap proses dalam perusahaan diarahkan kepada kepuasan pelanggan. Jadi pada intinya kita melihat kepuasan pelanggan itu bagaimana. Apakah pelanggan kita puas tentang pelayanan-pelayanan kita? Apakah pelanggan itu tertarik dengan pelayanan kita? Kita harus mengevaluasi terus-menerus setiap prosesnya agar perusahaan kita itu tetap eksis walaupun diterpa apapun. Yang kelima yaitu downsizing adalah sebuah versi bagian introduksi organisasi yang menghasilkan penurunan pada besaran organisasi yang seringkali menghasilkan struktur organisasi yang lebih mendatar. Struktur organisasi lebih mendatar ini memungkinkan organisasi untuk menjadi lebih ramping, lebih fleksibel, sehingga dapat memberikan respon dengan lebih cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar global. Dalam melakukan downsizing, perusahaan akan mengurangi tingkat hierarkinya dan sebelumnya dirasakan terlalu banyak sehingga membuat organisasi menjadi tidak fleksibel dan birokrasis. Yang ke-5, organisasi jejala. Sebelumnya, kita sudah diperkenalkan pada struktur bentuk organisasi yang didasarkan pada fungsi, produk atau pasar, dan matriks sebagai bentuk struktur organisasi yang konvensional, di mana sebuah perusahaan harus memiliki sebuah fungsi-fungsi utama seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, agar semua perusahaan dapat menjalankan semua kegiatannya. Pada organisasi jejala, fungsi-fungsi utama perusahaan tidak harus dimiliki sendiri, tapi dilakukan oleh perusahaan lain yaitu atas dasar kontrak. Jadi, perusahaan-perusahaan itu disub-subkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Yang ke-6 atau yang terakhir adalah Kaizen. Saat ini populer di manajemen Jepang. Kaizen diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki secara terus-menerus di semua bidang dalam perusahaan. Sesuai dengan pendapat hadis, hadis. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, jika hari ini sama dengan kemarin, berarti kamu rugi. Kata Rasulullah, dan jika lebih jelek, maka kamu celaka. Jadi, kesimpulannya, setiap
kegiatan kita pada hari kemarin jangan sampai tidak berubah untuk menjadi lebih baik. Dan jika kegiatan kemarin lebih bagus daripada hari ini, maka sungguh kamu celaka. Konsep Kaizen ini atau berkaitan dengan hadis Rasulullah, yaitu seperti tadi, bahwasanya hari ini adalah hari yang lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok adalah hari yang lebih baik daripada hari ini. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya di sini akan membahas tentang tantangan. Yang pertama yaitu globalisasi bisnis. Jadi globalisasi bisnis ini sangat penting. Ketika suatu perusahaan itu tidak mengikuti zaman atau mengikuti teknologi yang berkemajuan, maka otomatis perusahaan itu akan tersaingi. Yang dimaksud globalisasi bisnis itu apa? Yaitu inovasi atau kreativitas manusia yang semakin maju dan teknologi juga semakin maju. Yang kedua yaitu kualitas dan produktivitas. Jadi kualitas ini perusahaan Jepang dan Jerman itu mengutamakan kualitas. Jadi mereka itu mempunyai barang produksi yang bagus dengan kualitas yang bagus juga. Nah, ketika Amerika Serikat itu tahu perusahaan di sana itu mengutamakan dua, yaitu kualitas dan produktivitas. Jadi Amerika Serikat ini memiliki kedua-duanya. Dan ketiga yaitu kepemilikan. Kepemilikan ini juga sangat membingungkan seorang manajer, soalnya di suatu perusahaan kan ada investor. Jadi dia itu menginvestasikan uangnya di suatu perusahaan itu. Jadi kebingungan itu di di bidang pengelolaan uangnya. Jadi pembagian hasilnya itu yang sangat membingungkan. Nah, itu termasuk tantangan. Yang keempat adalah etika dan tanggung jawab sosial, yaitu banyaknya skandal atau etika yang tidak senonoh dalam suatu bisnis. Selanjutnya dari tantangan manajer kontemporer. Yang pertama ada keragaman tenaga kerja. Keragaman tenaga kerja masih ada di bagian dari persoalan yang saat ini dihadapi oleh manajer. Misalnya ada keragaman tenaga kerja seperti beragamnya faktor globalisasi, populasi usia tua, influensi pekerjaan atas karir baru, dan peluang yang menjanjikan telah menciptakan tenaga kerja yang semakin heterogen dari waktu ke waktu. Terus ada perubahan. Perubahan ini seperti pada saat ini daripada dulu keperluan, permintaan, dan pengharapan yang dibebankan pada manajer dan perusahaannya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Seperti hal kompleks menyangkut lingkungan di mana mereka harus bersaing. Sedangkan pada masa silam, manajer mungkin memandang perubahan sebagai suatu yang harus diupayakan secara periodik. Namun sekarang hal ini menjadi fakta hidup sehari-hari bagi semua orang di dunia bisnis. Dan selanjutnya ada kewenangan. Kewenangan sendiri sangat berkaitan dan berhubungan dengan manajer. Usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak atas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dengan memberikan pada setiap orang tentang informasi dan mengontrol bagaimana mereka melaksanakan tugasnya. Bermacam-macam teknik dan mode perihal kewenangan mengarah pada partisipasi dalam pengambilan keputusan hingga penggunaan tim kerja yang terintegrasi. Selanjutnya ada pentingnya kualitas. Kualitas juga termasuk dalam tantangan manajemen kontemporer. Pentingnya kualitas ini sangat penting bagi suatu perusahaan.
kualitas juga merupakan hal penting bagi manajer perorangan dan perusahaan karena tiga hal yang sangat beralasan seperti persaingan, produktivitas, dan biaya. Untuk yang selanjutnya, terakhir ada persaingan. Persaingan juga tidak luput dari dunia bisnis karena sangat bersangkutan. Kualitas sendiri tadi telah menjadi salah satu poin paling kompetitif dalam bisnis. Bisnis yang gagal mempertahankan langkahnya kemungkinan akan mendapatkan dirinya tertinggal di belakang, tidak hanya dari pesaing luar atau juga dari perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.